Jadi masalah fusarium. Fusarium oxysforum. Dulu apakah sebelum jahe tanaman apa, Bang? Bang Koko dibuka aja mikrofonnya. Kita sambil diskusi. Ya? Bekas tanaman cabai. Oke. Bekas cabai. Apakah fusarium itu bisa dikendalikan? Dia biasanya kan menyerang lagi ya. Bisa. Fusarium pengendalian bisa. Pengendalian fusarium. Ini selain Solani ya. Kalau Solani nanti kita punya waktu tersendiri untuk membahas bagaimana Solani ini kalau sampai turun ke lahan pertanian, karena kalau Solani sih dia punya rentang pH, dia mampu hidup di pH 2 sampai pH 9. Nah ini yang ngeri. Kalau fusarium ini dia punya rentang hidup di angka 2,5 sampai 6. Nah ini fusarium ini pH-nya ini segini. Nah, bagaimana kita mengendalikannya? Gampang, Bang. Jadi sebelum Abang tanam, kita lakukan dasaran. Jadi mutlak kompos matang ya, kohe ya, kohe fermentasi ya. Bukan fermentasi ya, dekomposisi ya. Kita sebut aja kohe matang. Kohe matang, arang dan abu. Nah ini kita tebar seperti biasa, kita olah tanah tuh. Kita olah tanah, kita tebar. Nah, setelahnya kita masukkan apa? Zeolit. Ini kalau ada zeolit. Kalau tidak ada, solusinya bagaimana? Kita tambahkan arang dan abunya, Bang. Jadi yang tadi ini kohenya satu bagian, arang dan abu satu bagian, menjadi 2 bagian arang dan abu, dan kohe matang satu bagian. Nah, kalau ada teman-teman ini di daerah yang kesulitan zeolit, tapi kalau yang tidak, seperti ini rumusnya, satu bagian, zeolitnya setengah bagian. Tebarkan, tebar. Nah, setelahnya kegiatan berikutnya apa? Kita masukkan dulu bahan aktif. Apa yang dimasukkan? Tembaga hidroksida. Bukan komposti dulu. Tembaga hidroksida. Tembaga hidroksida. Kita masukkan jadam sulfur, udah paham ya, Bang ya? Jadam sulfur yang kemarin kita ulas. Terus sama jadam silika. Nah, itu sebenarnya prosesnya sama. Ini kita masukkan dosis berapa masing-masing? 2 mg tembaga hidroksida, 2 mili jadam sulfur, 2 mili jadam silika dalam 1 liter air. Kita siramkan, jeret rata. Jadi siramkan, ini disiramkan rata. Nah, yang lain juga gitu, Bang. Selesai 24 jam. Nah, setelah 24 jam, setelah kita masukkan tadi ya ini ya, si jadam tembaga hidroksida, jadam sulfur, silika. Ini ada nama produk, namanya Nordok. Nah, saya nggak mau tutup-tutupan. Namanya Nordok. Itu pasti ada di situ. Nah, setelah ini dilakukan, langkah yang kelima apa? Langkah selanjutnya ya? Langkah selanjutnya apa setelah ini? Setelah 24 jam, Bang, kita masukkan komposti dosis 1:10. Siramkan rata komposti. Jangan lebih 24 jam. Kenapa?
24 jam pertama setelah dia kena bahan aktif ini, si fusarium, kalau boleh saya gambarkan seperti ini modelnya. Ada dua mata. Nih, ketika dia kena bahan aktif, dia terpapar oleh bahan aktif, dia tidak mati sebetulnya, freeze. Dia freeze, diam dia. Diamnya dia sebetulnya kalau dikatakan obat fungi ini tidak mempan, ini obat ringan, loh tidak. Semua jenis obat fungi itu mempan, termasuk sulfur, termasuk belerang. Hanya saja jamur ini dia beradaptasi. Ketika dia freeze ini, dia sedang beradaptasi, tidak lebih dari 24 jam kemudian kita masukkan komposti, yang di sini di komposti ini ada bungkai, tentunya di situ ada penicillium, ada lagi yang namanya Pseudomonas florensis, ada lagi yang namanya Trichoderma coningii, ada viridainya kemarin ya, ketemu juga Trichoderma coningii. Ada lagi yang namanya si Bacillus megatherium, akan menghajar dia. Jadi dia akan dikelilingi. Penicillium akan meracuni, menambahkan penisilin ke dalam tubuhnya. Pseudomonas juga akan menghambat makanannya. Trichoderma akan mulai mencabik-cabik ini. Dan Bacillus megatherium yang dia aktif menghancurkan selnya. Ketika dia freeze. Nah, ketika dia lebih dari 24 jam, ya udah mulai bergerak lagi, jadi sel vegetatif lagi, berkembang lagi, ya kalah, tetap aja. Mau kita kocor kompos di 1 liter per pohon pun juga nggak akan terkendali. Jadi kita kendalikan dulu. Kita targetnya bukan mematikan, sebetulnya hanya membuat dia tertekan, stres, freeze. Ketika dia freeze, kita masukkan bahan aktif. Kita masukkan komposti, 24 jam kemudian. Misalnya pagi tadi kita masukkan bahan aktif, besok pagi langsung kita masukkan komposti. Ini akan terkendali ya. Sudah aman, lanjutkan. Karena Bang nanti selanjutnya akan rutin itu dimasukkan komposti. Lakukan seperti itu. Terus, musim berikutnya hilang. Musim ini terkendali, musim berikutnya hilang. Asalkan, catatannya satu Bang, jangan sekali-kali memasukkan bahan organik yang belum terfermentasi. Apalagi kompos ayam, manur ayam, manur sapi. Semua harus dekomposisi, baru masukkan. Kalau seperti itu aman, ekosistemnya terbentuk bagus. Kalau sampean masukkan bahan organik yang tidak terfermentasi dengan baik, terdekomposisi dengan baik, yaitu kita obati sekarang, terus ini lagi diracunin lagi, akan seperti itu terus nanti siklusnya. Nah, kita cara mutusnya seperti ini Bu Sari. Mas, serius hanya seperti itu? Iya. Bulu Lawang di Desa Kasembon itu kami lakukan seperti itu, endemik fusarium. Dan alhamdulillah sebelumnya masalah lahan janda 4 kali kita selesaikan. Ternyata kita buktikan di mikroskop, ternyata ini si fusarium beneran gede, oxysporum. Nah itu kita kendalikan dengan bahan aktif, berhenti, selesai, kita masukkan komposti, hidup. Dan sampai sekarang sudah alhamdulillah itu bagus, sudah semakin bagus. Jadi seperti ini berlaku sebetulnya untuk lahan-lahan yang endemik fusarium. Jangankan endemik fusarium ya, yang daerah-daerah yang ada kena jamur akar putih atau kena di situ endemik Phytophthora, Cercospora dan lain sebagainya, ini bisa dilakukan. Sebetulnya di tanah itulah yang bermasalah. Loh Mas, ini kan mengganggu proses berkembangnya dan bekerjanya mikroba. Loh,
dekomposer kita, kompos di bungkai itu secara mikroskop, aduh saya ndak rekam ya videonya ya, itu terbukti kalau yang namanya bahan aktif ini, tembaga hidroksida sulfur itu tidak membunuh dekomposer kita. Ya itu tetap aktif, hanya melemah. Ya pasti stres lah. Nah, mau kena fungi kok. Nah, artinya hajar saja karena kita juga masukkan bahan aktif susulan kompost, jadi ekosistemnya akan terbentuk lagi. Sing realistis lah, jadi kita bertani yang realistis, jangan sulit-sulit, karena kalau kita terlalu terbelenggu oleh satu titik ya nanti kita sendiri yang akan sulit. Jadi bertani itu yang realistis, disesuaikan. Ketika ekosistemnya bagus, mulai bagus, dan ketika itu pula lah tanah kita akan bebas dari patogen. Nah, patogen itu tidak akan bisa dihilangin 100%, tapi bisa dikendalikan. Dan patogen nantinya malah menjadi sahabat kita. Jangan salah, yang namanya fusarium ini dia juga pelarut fosfat. Dia pelarut fosfat. Nah, ketika dia melarutkan fosfat ini, tentunya hasil metabolisnya dia yang namanya ion fosfat tentunya akan terserap oleh tanaman. Seberapa efektif kita belum melakukan penelitian itu, tapi banyak juga menyebutkan fusarium ini salah satu pelarut fosfat. Sama seperti penicillium, trichoderma, pseudomonas, bahkan Bacillus megatherium. Oke, silakan pertanyaan selanjutnya. Ya, dari Gorontalo, Kang. Oke, lanjut Bang. Ini ada tetangga yang nanam jahe, baru sudah umur 5 bulan dan dia mati, mengenaskan sedikit begitu sampai ya namanya juga kurang pengalaman juga sih. Nah, disemprot pakai ini ada saran dari teman-teman, ternyata sampai habis 1 hektarnya nggak sembuh. Nah, itu umbinya kering atau busuk? Busuk. Umbinya busuk. Dari layu pertama lama-lama jadi busuk, bukan kering. Busuk. Terus yang kedua, kenapa kalau tanam jahe sama kunir kebanyakan di sini banyak akarnya. Jadi kita kalau manen mesti mau jual ya bersihkan dulu, lama prosesnya, Kang. Jahenya. Ya jahe begitu, kunir juga itu sama. Banyak akarnya, surat itu banyak sekali. Ya. Ulangi Kang. Kalau kita tanam jahe ataupun kunir, itu kebanyakan banyak akarnya. Umbinya banyak, tapi akarnya gondrong banget. Jadi kalau mau dijual harus dibersihkan dulu, dipotong-potong sampai mepet. Jahe, kunir, jenggot. Ya. Ya jahe begitu, kunyit juga begitu, sama itu di lahan los ya. Oke, siap. Nah, sebetulnya busuk bakteri ini kita ulas. Busuk bakteri ini erat hubungannya sama tanam yang musim lalu. Busuk bakteri ini patogen, kan. Kalau dia busuk bakteri seperti yang saya pikirkan, dia disebabkan oleh Pseudomonas solanaceae. Nah, itu penyakitnya kentang, penyakitnya ini nama lainnya Ralstonia. Ini bakterinya, ini loh bocah. Ini loh bocah, Ralstonia. Nah, ini dia yang menyerang akar. Kalau di kentang itu busuk. Saat itu busuk, dia keserang satu. Cuman satu titik di kentangnya. Nah, satu titik dia nyebar. Habis dari sini dia nyebar. Habis lah. Nah, itu ke jahe juga seperti itu. Kalau ke tomat dia ke akar satu nyebar. Tapi masih bisa disembuhkan kalau untuk penyakit ini. Dihentikan serangannya bisa, kan?
menghentikan serangan. Bagaimana kita menghentikan serangannya? Ya itu tadi loh, kita aplikasikan bahan-bahan bahan aktif yang mampu mencekam dia. Kalau saya busuk bakteri ini hanya dengan ini, tembaga hidroksida, kemudian plus jadam sulfur plus jadam silika. Jadi jahenya ini jahenya ini. Wah, ini kita gemburin dulu tanahnya ini. Ini gemburin. Tebar abu. Masuk abu. Abu dapur. Masuk abu dapur. Masuk ke sini. Sambil digemburin. Terus kemudian kita masukkan bahan aktif ini. Dosisnya sama kayak tadi. Tembaga hidroksida 2 mg, jadam sulfur 2 ml, jadam silika 2 ml per liter air. Kocorin Kang ke sini Kang. Oh. Kocor. Satu tanaman 1 gelas aqua. Kocor, patah. Seret ke umbinya. Oke. Setelah 24 jam, setelah 24 jam, after 24 hour, setelah 24 jam, kita masukkan komposti. Dosis 1:10. Satu tanaman perlu 200 ml atau 1 gelas aqua. Nah, kan ini. 3 hari kemudian kita amati perkembangannya. Kalau dia mau keluar tunas baru, nih, dia mau keluar tunas baru, berarti ada tanda-tanda kehidupan baru, dan itu tanda-tanda kalau tanaman ini mulai pulih, mulai sembuh. Jadi penyakit itu sudah mulai berkurang, serangannya, intensitas serangannya berkurang. Nah, hajar 3 hari dia sudah mulai tumbuh, komposti masuk. Jret. Nah, selanjutnya kita perlu main ini untuk menjaga vigornya, Kang. Kita perlu mainkan kalsium, kita perlu mainkan silika, kita perlu mainkan boron, dan kita perlu mainkan Fe. Dan pupuk mikro sama kalsium boron, tambahin silika, selesai. Silika pakai jadam silika saja. Setiap kali masuk, sebetulnya setiap kali pemupukan, kalau dari awal kita setiap kali pemupukan jadam sulfur dan jadam silika ini masuk, aman kok. Aman. Jadi kocorin cet dari penyakit-penyakit itu aman. Nah, ini solusinya. Nah, oke, selanjutnya masalah akar jahe jenggot. Oke, masalah jahe jenggot. Jadi gondrong tuh. Itu sebetulnya salah satu bentuk tanda ya kalau tanaman ini sedang mencari nutrisi untuk membentuk umbinya, rimpangnya, untuk membentuk vigornya. Nah, dia menyebar. Oke, orang pinter gambar. Itu menyebar ke selera, depan ada yang di permukaan. Ini tanahnya. Dan menyebar ke selera. Nah, artinya apa? Nutrisi tersebut habis di sekitar ini kan? Kurang. Ini kurang nutrisinya. Kurang nutrisi. Nah, ini akan terjadi pada tanah-tanah yang memang tanah-tanah
Netralisasi artinya kurang mineral, haranya miskin, terus kurang fosfat dan lain sebagainya. Nih, dia akan seperti ini. Ini akan seperti ini. Nah, cara nanggulanginya gimana, Mas? Kalau sudah seperti ini nggak bisa, Mas. Kita guntingi ya mati, tandurannya ya stres. Terus kita masukkan ini loh, Bang. Kita imbangkan ya bahan organik plus komposti. Ini rutin sama sintetik. Jangan dipisah tuh. Kalau ini diberikan, karena sebetulnya kita masukkan sintetik ya pukim ya. Kita masukkan pukim ini ke sini ketika bersamaan dengan komposti dan bahan organik, dan di sini dibentuk apa namanya, di lubang tanamnya ini sudah ada arang dan lain sebagainya. Itu menyediakan nutrisi di sini saja. Jadi akar tidak akan kemana-mana, dia akan ada di sekitar sini. Begitu. Ini sebetulnya banyak kok, bukan hanya jenengan, yang di polybag pun ada yang seperti itu. Dulu tuh yang zamannya apa namanya organik katanya jahe organik bisa 10 kilo dan lain sebagainya itu ya. Yang jadinya jahenya jenggot, punya jenggot gondrong, jahenya kecil jenggot. Nah itu kekurangan nutrisi, Kang, sampai jahenya keluar dari polybag itu kemana-mana, dia ke tanah nyari. Nah, ketika kita imbangkan nutrisinya, kita masukkan bahan organik, pupuk kimia, dan sesuai ukurannya, jangan terjadi apa, jahenya juga berkembang gede, enggak jadi akar, ya dia jadi umbi. Sebetulnya akar itu kan refleks tanaman untuk dia memenuhi kebutuhan nutrisinya, dia mencari kemana-mana. Nah itu apabila di sekitar perakarannya, di sekitar umbinya sudah terpenuhi cukup, ya dia akan cukup, nggak akan kayak ini, nggak akan apa namanya, akan terjadi jahe gondrong seperti itu. Oke, kejawab? Siap, sudah. Alhamdulillah. Oke, sobat Bunkai Nation, teman-teman petani dimanapun, monggo pertanyaannya, atau kita mulai masuk ke kentang. Sayang ya, ini yang orang yang punya gawe kentang ini nggak ikut nimbrung. Sudah saya undang tadi, mungkin beliau lagi ada kesibukan. Ada pertanyaan masalah jahe ya? Ada? Oke, kentang. Oke. Teorinya sama sebetulnya dengan jahe ini. Teorinya sama. Yang membedakan pada kentang, kita mutlak melakukan ini harus dibongkar, Mas. Kalau tidak dibongkar, panennya memang dia di atas itu. Terus bagaimana kita lakukan? Ya sudah, kita lakukan apa yang biasanya saja, tapi kita lebih cenderung fokus ke pembentukan ekosistem mikroba yang sedikit berbeda dengan metode yang berbeda dengan metode kantong mikroba kita umumnya. Kita buat kantong mikroba, kantong nutrisi. Jadi bagaimana? Ya kita masukkan bukan kompos, biochar, dan abu. Mix 1:1:1. Nah, pukannya 1, komposnya 1, biocharnya 2. Lebih banyak di biochar dan abu. Tujuannya untuk kita membuatkan rumah dan membuatkan kantong nutrisi di hamparan lahan kentang, dan nutrisi juga ada di situ tersedia. Jadi kita tidak bisa buat kantong nutrisi seperti umumnya. Jadi kita caranya seperti itu. Jadi pupuk kandang 1, kompos 1, biochar abu 1. Nah, dulur sedoyo, jadi kita olah tanah seperti biasa.
Nanti kita olah tanah seperti biasa, kita masukkan bahan-bahan tadi ya, bahan organik tadi. Kemudian kita masukkan komposting, dosis 1:10, siramkan. Nah, setelah ini masuk, setelah itu masuk, bukan berarti kentang langsung masuk, enggak. Diamkan dulu 2 hari. Ini memberi kesempatan untuk mikroba lokal dan komposti yang dikomposti itu bukan dia berkembang dengan baik, berkembang dengan banyak. Jadi kalau ini saya gambarkan lahannya, ini kan arang nih, ini arang. Dan seterusnya. Kita beri kesempatan dalam waktu 2 hari ini untuk berkembang di setiap arang itu tadi, di rumah rongga-rongga yang di arang. Kita biarkan, kita beri kesempatan. Tanah ini harus basah, harus dibasahi. Enggak dilep ya, harus dibasahi. Harus dibasahi. Ini harus basah. Ini harus basah. Saya tahu kesulitannya orang Kentang. Tanahnya yang enggak, yang semakin hari semakin kurus, dan pemberian pupuk yang semakin hari semakin banyak, tapi produktivitasnya semakin rendah. Itu saya alami juga. Tapi saya ngakalinya gini, kita arang masukkan lebih banyak, kita siram terus. Nah, 2 hari ini kita masukkan terus yang namanya komposting, sirami terus ya, 1:10 kita masukin terus 2 hari ini. Selesai baru kita tanam kentangnya seperti biasanya lah, kita tanam seperti biasanya. Terus bagaimana Mas selanjutnya? Karena ada dangir tuh, ada tutupan ya, kan ada tutupan. Nah, tutupan itu kita masukkan setiap kali kita nguruk pembumbunan, ini harus masuk bahan organik plus arang atau biochar. Ini masuk 1 bahan organik, 1 arang. Ini masuk. Sebar dulu. Ini kentangnya ya. Ini tanahnya. Kita mau dangir, sebar dulu bahan organik. Sebar dulu kanan kirinya. Serat. Baru setelahnya tanah dinaikkan, tutup sudah. Nah, keesokan harinya kita masukkan komposti dosis 1/10. Berapa hari komposti masuk? 7 hari 1 kali. 7 hari 1 kali. Jadi aplikasi komposti itu masuk mutlak 9 kali. Jadi dasaran tadi olah tanah ya, olah tanah plus dasaran, terus plus usia 7 HST, 14 HST, 21, 28, 35, 42, 046. Nih masuknya komposti, dosisnya 1/10. 1 hektar itu memerlukan sekali aplikasi, 1 kali aplikasi perlu komposti 20 liter.
Jadi per hektar, per 1 hektar perlu composting 200 liter. Ini aja aplikasinya ini 7, 14, 21, 28, 35, 42, 49 7 hari sekali. Aplikasi dimulai dari olah tanah dan dasaran. Oke, sederhana. Bagaimana kita membentuk ekosistem mikronya? Ya seperti ini. Kita pembumbunan kasih bahan organik. Selesai. Dilakukan seperti itu. Berapa kali pembumbunan bahan organik dan aram ikut di apa namanya? Seperti biasanya, sampean bumbun 4 kali, ya berarti 4 kali bahan organik ini masuk. Berapa banyak? 1 kilo per meter persegi, atau cukup 500 gram per kentang per tanaman. Ini stolonnya bakal gede, buah keh. Kalau seperti ini yang saya lakukan, ini yang seperti ini yang saya lakukan. Loh mas, meh podo koyok pari ya, tanam padi. Betul. Nah, sama dengan tanam padi. Cuman kalau ditanam padi kelebihannya ada jerami yang bisa dilep. Wah, itu teknologinya. Nah, kalau ini kita pakai arang. Karena lahannya kering, bukan lahan basah. Nah, dari sini untuk masalah kentang, silahkan yang mau tanya, yang pengen belajar masalah kentang, monggo. Sakjane Akbar ki melu kudune, tapi yang teman-teman kentang, ini Vikfok ki melu ora ya. Kentang dan monggo. Silakan dibuka mikrofonnya satu persatu, kita diskusi. Monggo, silakan. Teknologi kentangnya seperti ini, Mas apa namanya, Mas Akbar Zakaria. Jadi apa, kita bisa apa namanya, belajar kentang. Nggak apa-apa, kita kalau nggak ada ini berarti ya apa namanya, kita lanjut ke program yang berikutnya. Jadi teknologi kentang ini apa namanya, teknologi yang sebetulnya tidak terlalu sulit, tapi ini luar biasa permasalahan di kentang. Jadi kalau kita mau belajar kentang, ya ini kesempatannya, dan kita bisa nanti mulai apa namanya, mulai mempraktekkan nantinya. Nah, jadi teman-teman, untuk sebetulnya semua tanaman umbi-umbian ya, ini berlaku juga sebetulnya ke apa namanya, kalau kayak ubi cilembu, ubi apa namanya, telo kawi, itu kan dia model gulutan seperti itu. Nah, itu bisa dibuat kantong mikroba. Tapi kalau umbi-umbian yang tidak memerlukan gulutan atau gulutannya kecil seperti kentang, terus wortel, ini bisa dilakukan. Nah, ini bisa dilakukan. Jadi harapannya nanti ketika kita melakukan ini, musim depan semakin baik karena ekosistemnya sudah terbentuk baik. Berikutnya lagi akan semakin baik lagi, Jadi harapannya petani semakin bertani, kesuburan tanahnya juga akan meningkat. Begitu. Oke. Ini untuk tentang terakhir tabu lampau.
Ini. Ya, mudah-mudahan tentang ini sudah menjawab ya. Nah, mudah-mudahan menjawab. Nah, kalau belum menjawab pun kita nanti buat acara lagi. Halo. Nah, oke, silakan. Dengan siapa di mana? Di Kerut Mas, di Kerut tahu kan? Oh, siap Mas. Kentang itu kalau di lahan panas kira-kira cocok enggak? Kentang ini perlu suhu yang agak dingin. Dia yang dingin, kering. Jadi kelebihan di dataran tinggi ini kan dia kering kan. Semakin turun dia ke dataran rendah, kentang ini resiko penyakitnya akan semakin banyak. Resiko hamanya, resiko kendalanya, pertumbuhannya. Tapi kalau pertumbuhannya, kami pernah berhasil tanam di 500 mdpl, bagus. Usianya lebih pendek. Hanya saja itu tadi, kita perang dengan jamur kayak Phytophthora, Alternaria, terus kita perang dengan Cercospora. Itu bukan penyakit berat, rendah malah kentang itu datang semua, dan kutu kebul apa itu datang semua. Akhirnya kita panen. Begitu panen kita mau melakukan lagi, perlu menyiapkan bahan aktif yang lebih banyak dibandingkan teman-teman yang ada di dataran tinggi. Jadi kendalanya itu kalau di dataran rendah, OPT-nya, organisme pengganggu tanamannya ini yang lebih agresif dibandingkan di dataran tinggi. Nah, bisa enggak? Ya bisa aja sih. Kalau syarat kesuburan tanahnya memenuhi syarat keharaan tanah, itu bisa, cuman resiko OPT-nya yang perlu dipikirkan. Kalau kita melihat tanaman yang ada di India atau di mana itu ya, yang kentang dataran itu ketinggiannya cuman 100 mdpl, cuman di sana dingin. Itu aja. Artinya bisa, cuman dia perlu dingin. Perlu dingin itu kering kan? Artinya kering. Dia perlu air tapi kering. Kalau enggak seperti itu, jamur yang akan banyak menyerang ke kentang ini. Jadi gitu. Tapi kalau mau tanam kentang, cobalah. Asik kok tanam kentang itu. Sampean panas. Kasih naungan. Saya belum ya. Daerah terlalu panas. Kalau di daerah mana itu yang dataran tinggi itu yang daerah gua kembang-kembang kok kan di Sulawesi itu di Sulawesi Utara itu cocok itu kentang. Kalau di Sumatera Utara di daerah apa itu yang kemarin itu Sinabung itu cocok kentang di situ. Cocok kentang. Kalau di Malang sih, Malang ini daerah kentang sentranya ada di Batu di atas itu, di daerah Pujon, Ngabab, terus turun yang di Batu naik Selekta naik ke atas itu apa itu jenenge Bumi Aji naik ke atas itu ada itu kentang-kentang. Tapi sekarang kayaknya berkurang ya karena resiko penyakitnya itu tadi. Oke. Tapi nggak apa-apa kalau mau coba-coba di polybag itu, ya namanya orang nyoba kok. Kan kita terinspirasi tuh orang Londo kok nandur kentang kok kayak enak yo. Di polybag yang bisa dibuka terus mana. Nah, di sana enggak panas. Di sana dingin. Nah, itu. Oke, kita masuk ke tabu lampok. Nah, materi terakhir. Tabu lampot. Oke. Tabu lampot ini tentunya kalau kita mau bentuk media dasar, saya setuju itu sama teman kita tuh Mas Lik. Mas Like. Ya, sekarang Bono Pasuruan saya kini mana itu Kaur di Bengkulu Selatan. Jadi media yang digunakan itu sebetulnya sama aja dengan media tabu lampot yang lain. Cuman kuncinya, jadi dia tetap ya kompos, terus 1 bagian kompos, 1 bagian pupuk kandang, manur, 1 bagian arang dan abu, dan 2 bagian tanah.
Nih, dekomposisi dulu kan. Komposisi 3 hari aja. Dimasukkan komposting. Dosisnya 5 liter per ton. Berarti 5 liter per meter kubik lah per ton. Airnya rata-rata di 100 liter. Itu udah sangat cukup. Biarkan 3 hari, nanti setelah 3 hari baru dimasukkan ke medianya, ke wadai, ke tabung pot, ke yang kapasitas gede atau apa. Ini seperti ini caranya. Nah, jangan sekali-kali meremehkan tanah. Kuncinya itu, kalau kita meremehkan tanah, ya ini akan jadi bumerang bagi kita. Yaitu tanahnya itu akan menimbulkan penyakit. Dan dari situ tembusnya rata-rata penyakit akar dari situ. Nah, cuman ini harus katop di dekomposisi. Masukkan tanah seperti biasa, aplikasi komposting. Setelahnya komposting 1 minggu 1 kali. 1 minggu 1 kali. Dosisnya jadi 1:10. Saya selalu terapkan 1:10. Dan satu tanaman tergantung besar kecilnya. Kalau tanaman besar yang seperti jambu atau mangga atau bulampot, itu satu tanaman perlu 1 liter komposting. Perlu 1 liter komposting berarti perlu setengah liter komposting, berarti perlu air kurang lebih 5 liter. Baru dia akan sesuai takaran masuk masak. Nah, untuk pemupukan lain-lainnya, pupuk kimia ataupun makro sekunder, mikronya dan lain sebagainya, katalis ZPT disesuaikan dengan vigor tanaman. Jadi itu cara membentuk. Kalau sudah ada tanamannya, piye mas? Kita tebar aja. Kalau sudah ada tanamannya, ini 3 bahan ini kita tebar. Satu tanaman 1 kilo, tebar rata, bro, tebar rata, bro, rutin, cukup kita pakai 1 bulan 1 kali. Nah, itu komposting masuk 1 minggu 1 kali, selesai. Ini lakukan terus menerus, dia akan terbentuk ekosistem yang ini. Nah, cuman wajib kan hukumnya arang dan abu. Ora ono kompos ora apa-apa, pupuk kandang karo arang awu. Kalau ndak ada pupuk kandang, ndak apa-apa ada kompos. Syukur-syukur ketemu zeolit. Ketemu zeolit selesai masalah sudah. Jadi proses mineralisasi tanah akan terjadi kembali. Jadi unsur hara akan terjaga lagi, akan terbentuk lagi dengan baik. Oke. Sederhana, jadi proses tabulam potnya bukan proses yang sulit ya. Jadi pemupukannya ya hanya seperti itu, ada tanamannya ditebar. Kalau dari dasaran ya kita buat medianya, jangan lupa di dekomposisi. Kuncinya di dekomposisi. Kalau dekomposisinya mateng, dipastikan medianya netral dari patogen. Ekosistem mikroba yang menguntungkan banyak. Artinya nutrisi tersedia, perakaran sehat. Ketika perakaran sehat ya tanamannya vigor. Mas, kalau misalnya dari situ kita mau buat tanpa biji, ya iso, ya tinggal kita masukkan material pupuk untuk tanpa biji. Jadi untuk seedless, menghilangkan seedless. Bung Kainesan punya metode seedless yang tanpa ZPT. Kalau orang-orang menyebut biasanya teknologi seedless ini Partinocarpi. Nah, itu menggunakan ZPT. Partinocarpi. Kami nggak pakai ZPT. Nah, ini kita ulas nanti minggu depan, kita ulas seedless yang tanpa ZPT. Kita ulas ringan-ringan saja. Jadi tanaman yang sudah ada, duku, durian, kelengkeng, jeruk, apapun bisa, termasuk misalnya mau cabai, mau tomat, bisa ada teknologinya. Dan itu ternyata Partinocarpi itu tidak melulu mengenai
ZPT, tapi dia mengenai keseimbangan nutrisi. Jadi minggu depan kita online masalah partenokarpi yang targetnya petani-petani di daerah, petani-petani yang memiliki tanaman lokal. Kalau petani-petani yang punya tanaman-tanaman yang bukan bibit lokal kayak musangking, terus montong, ya males nanti. Itu terapin ke tanaman, misalnya yang punya duren pelangi Manokwari, yang punya pelangi Banyuwangi, yang punya duren Bajul, yang punya duren Kunir Trenggalek, yang punya tembaga super, serumbut. Itu kita diskusi masalah partenokarpi. Tabu lampot saya kira sederhana saja. Jadi kuncinya di semua metode itu bukan di baiknya nutrisi atau luar biasanya mikroba, tidak, tapi lebih ke keseimbangan, kedisiplinan. Jadi kalau kita disiplin menerapkan itu tadi, metode disiplin diterapkan, ya hasilnya juga akan baik. Kuncinya di SDM-nya sendiri kan. Nah, bukan hanya nutrisinya. Ketika kita disiplin menerapkan nutrisi yang disarankan, ya tanaman pun akan menunjukkan hasilnya, performanya tanpa hambatan. Tidak ada inhibitor lagi, tidak ada material-material penghambat lagi. Oke. Jadi sobat Punkenation, teman-teman petani, telur-telur petani dimanapun berada, saya kira malam ini cukup. Jadi kita sudah membahas 3 hal mengenai jahe di vertikultur yang di polybag, jahe yang konvensional maupun di lahan-lahan yang kritis, terus bagaimana kendang membentuk ekosistem mikro yang baik di lahan kendang, bagaimana, dan tabu lampot bagaimana sih yang baik untuk membentuk ekosistem mikronya. Nah, ini saya kira sudah dasar ya. Nah, ini sudah cukup luar biasa sekali. Saya terima kasih banyak supportnya. Jadi harapan kami akan terus melakukan edukasi, akan terus membagikan materi-materi sederhana. Nah, tujuannya ya kita belajar bersama. Nah, ini metode-metode sederhana yang kami terapkan, yang bukan metode yang abal-abal yang jari ini, tapi kami melakukan sendiri dan berdasarkan penelitian yang sangat panjang. Jadi mudah-mudahan ini menjadi manfaat bagi kita semua, mudah-mudahan menjadi suatu hal yang baik, yang akhirnya nanti kita bertani ini tidak ragu-ragu. Semakin kita bertani semakin menyuburkan tanah, semakin kita bertani semakin menyuburkan tanah. Jadi kita meninggalkan sesuatu yang baik untuk alam dan untuk anak cucu kita. Oke, ya saya cukupkan malam ini. Sampai ketemu lagi nanti minggu depan dengan bahasan yang lebih menarik lagi. Kita akan membahas masalah partenokarpi. Jadi seperti biasanya setiap kali kita meet online, ya pasti akan direkam dan akan di-share di YouTube di Wahyu Garuda. Semoga menjadi manfaat. Saya Wahyu Garuda, mohon maaf, terima kasih sebesar-besarnya, terima kasih, mohon maaf sebesar-besarnya. Salam untuk keluarga, assalamualaikum, selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.